Belum, Halo? Bang. Belum, Sudah Bang. kelihatan? Belum. Sudah. Oh, Ya, sudah. Sudah ya? Oke, langsung saja ya. Jadi ya, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS SWOT. Jadi BPJS SWOT ini juga lembaga yang melakukan kajian regulasi dan advokasi kasus ya. Jadi mengapa penting JKK JKM? Saya mendahulukan ini ya untuk karena ini untuk melengkapi. Saya pernah menangani kasus seorang ibu pemulung, namanya Bu Nurul. Bu Nurul ini bisa dicari di pemakaman Belanda tuh yang di belakang Kokas ya, kota Casablanca itu ada kuburan Belanda di situ ada namanya Bu Nurul. Dia waktu kecelakaan kena beling, tangannya hampir putus, dia harus dioperasi di Rumah Sakit Cipto. Rumah Sakit Cipto waktu itu mengatakan biayanya sekitar 4 juta. Dia pemegang kartu Jakarta Sehat dari DKI. Pemda rakyat miskin dari Pemda DKI. Dia tidak dapat dari PBI APBN. Nah, tetapi oleh BPJS Kesehatan bilang ini kerjaannya BPJS Tenagakerjaan, kami nggak nanggung karena itu kecelakaan kerja. Sempat hari Kamis harusnya pulang, dia disandra tanda kutip, akhirnya tidak bisa pulang. Nah, ada namanya si teman kita melaporkan ya. Nah, akhirnya saya advokasi, saya bilang ini masyarakat miskin belum tentu juga tahu apa itu BPJS Ketenagakerjaan. Boro-boro dia didaftarkan. Nah, ini kan harusnya JKK JKM itu sudah dilakukan sejak 2020, 2019 sehingga ketika para pekerja informal kita ini yang miskin ini mengalami kecelakaan kerja betul ditangani oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tapi sekarang kan tidak. Pas tidak begini BPJS Kesehatan tidak mau. Waktu itu sempat ya si Marlo waktu itu bilang, Bang gimana? Ya udah kita demo aja ke BPJS Kesehatan, saya bilang. Nah waktu itu sudah mau dirang, tapi saya malamnya itu di hari Kamis itu berdebat sama direksi ya, direksi yang sebelumnya ya. Nah waktu itu akhirnya Kepala Cabang Jakarta Pusat telepon saya paginya, Bang ini kita jamin deh. Ya iyalah saya bilang, ini masyarakat pemegang kartu Jakarta Sehat DKI, dia adalah masyarakat miskin, mereka belum didaftarkan ke BPJS Tenagakerjaan. Kalau sudah didaftarkan, kecelakaan selesai kita. Dan saya lebih suka ditangani oleh BPJS Ketenagakerjaan. Karena selain dia, Ibu Nurul ini nanti dilayani kuratifnya, biayanya diselesaikan oleh BPJS Tenagakerjaan sampai unlimited, sampai dia sembuh, dia juga ketika tidak bisa bekerja, dapat santunan tidak mampu bekerja. Artinya dapat 1 juta setiap bulan sampai dia mampu untuk bekerja kembali. Dari sisi ekonomi dia ditopang. Kalau JKN itu kan nggak menopang sisi ekonomi. Ketika sakit ya kuratifnya saja dibiayai, tapi ekonominya tidak. Nah kalau di BPJS Tenagakerjaan itu dijamin, dibayar misalnya 1 bulan belum bisa belum bisa bekerja dibayar 1 juta. Bulan kedua juga dibayar 1 juta. Sampai 12 bulan, berikutnya 75%, berikutnya lagi tahun berikutnya 50%. Artinya ada kepastian perlindungan kuratif dan perlindungan ekonominya gitu. Nah, waktu itu akhirnya dibayarkanlah dan Jumatnya bisa pulang. Dari situ saya terus mendorong gitu supaya pemerintah ayo dong. Kebutuhan masyarakat miskin kita ini kan juga tidak hanya JKN, JKK, JKM. Sampai nanti jaminan hari tua, sampai nanti jaminan pensiun. Saya tuh membayangkan, memimpikan entah 2040, 2050, seorang pemulung nanti pun kalau nggak mampu bekerja lagi, dia punya daya beli. Dia punya bantuan upah dari pemerintah dalam skema jaminan pensiun. Saya mau katakan, tidak juga dia mengatakan, oh saya suka dengan pemulung. Enggak, itulah karena ekonomi bangsa kita, struktur masyarakat kita, negara kita juga belum bisa menjamin dia untuk masuk menjadi pekerja formal. Nah ini kan juga bagian yang harus bisa dibantu oleh pemerintah melalui BPJS Tenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Semua orang pasti mau menjadi orang kantoran, tapi kan bukan berarti pemerintah bisa menjamin itu semua. Dan faktanya memang terjadi sampai saat ini. Nah, tetapi dimanapun dia bekerja harus dilindungi. Nggak lagi pekerja formal saja dilindungi sampai lengkap 6 jaminan sosial. Sementara jaminan sosial untuk para pekerja miskin kita baru 1 JKN. Selebihnya belum. Nah ini kan persoalan ada kepastian seperti yang disampaikan oleh Atkinson bahwa jaminan sosial itu adalah untuk menurunkan tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan sosial.
Syaratnya apa? Ya perluasan cakupan kepesertaan. Kalau selama ini PBI 96,8 kuotanya sampai 1 Januari 2021 masih 96,1, tapi sekarang ini sudah 88-82 menurun. Saya mau mengatakan apa yang dikatakan Atkinson ini belum tentu nanti bisa tercapai, menurunkan tingkat kemiskinan. Karena apa? Cakupan kepesertaannya malah menurun, bukannya ditingkatkan. Nah, ini kan juga bagaimana manfaat. Manfaat ini juga dikaitkan dengan nanti bagaimana mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, sampai nanti misalnya nih, mohon maaf, di BPJS Tenagakerjaan ada program jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja. Kalau dia sampai peserta ini meninggal, anaknya itu dijamin beasiswa maksimal 2 sampai perguruan tinggi. Saya mau mengatakan ini bagian skenario pemerintah melalui jaminan sosial yang bisa memutus rantai kemiskinan. Tapi kalau nggak diimplementasikan, bagaimana bisa seperti yang disampaikan oleh Atkinson bahwa memang ini untuk menurunkan tingkat kemiskinan, menurunkan tingkat ketimpangan ekonomi sosial. Nah, ini kan persoalan yang memang harus didorong supaya pemerintah itu melihat jaminan sosial adalah instrumen yang sangat tepat untuk bisa membantu masyarakat yang memang dalam kondisi tidak mampu menjadi mampu nantinya. Nah, itulah tugas pemerintah, itulah peran pemerintah dan sebagainya.